Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Gesang, Eka Mega, dan saya sendiri Retno Indasari akan membahas bab 10 tentang menulis pesan rutin dan positif. Strategi untuk permintaan rutin. Membuat permintaan adalah bagian rutin dari bisnis, dan dalam banyak kasus, audiens akan siap untuk mematuhinya. Dengan menerapkan strategi yang jelas dan menyesuaikan pendekatan Anda untuk setiap ilustrasi, Anda akan dapat menghasilkan permintaan yang efektif dengan cepat. Seperti semua pesan bisnis lainnya, permintaan rutin memiliki 3 bagian yaitu pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, menyatakan permintaan Anda di depan. Dengan permintaan rutin, Anda dapat membuat permintaan di awal pesan. Yang kedua, menjelaskan permintaan Anda. Gunakan isi pesan Anda untuk menjelaskan permintaan Anda sesuai kebutuhan. Jadikan penjelasannya sebagai hasil yang halus dan logis dari sambutan pembuka Anda. Yang ketiga, meminta tindakan khusus dalam penutup dengan sejahtera. Tutup pesan Anda dengan 3 elemen penting. Pertama, permintaan khusus yang mencakup tenggat waktu yang relevan, informasi tentang bagaimana Anda dapat dihubungi jika tidak jelas, ekspresi penghargaan atau niat baik. Contoh umumnya adalah meminta informasi dan tindakan meminta rekomendasi, membuat klaim, dan meminta penyesuaian. Saya Muhammad Gesang Dimas Suprapto, nomor NIM 1961301, akan meneruskan presentasi dari Mbak Retno Indasari, yaitu strategi pesan rutin dan positif. Pembaca yang menerima balasan rutin dan pesan positif umumnya akan tertarik dengan apa yang Anda katakan. Jadi, gunakan pendekatan langsung. Mulai dengan ide utama, yaitu dengan membuka pesan rutin dan positif dengan gagasan utama atau kabar baik buat pembukaan Anda jelas dan ringkas. Memberikan rincian dan penjelasan yang diperlukan, yaitu gunakan tubuh untuk menjelaskan poin Anda sepenuhnya sehingga audiens tidak akan bingung atau meragukan maksud Anda. Saat memberikan detailnya, pertahankan nada mendukung ditetapkannya dalam pembukaan. Berakhir dengan penutup dengan sejahtera, yaitu penutupan balasan rutin dan pesan positif biasanya singkat dan sederhana karena meninggalkan hal-hal dengan nada netral atau positif, dan biasanya tidak meminta pembaca untuk melakukan apapun. Contoh umum dari pesan rutin dan positif yaitu pertama adalah menjawab permintaan informasi dan tindakan. Yang kedua, pemberian klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dan referensi. Yang keempat, berbagi informasi rutin. Dan yang kelima, itu mengumumkan kabar baik. Nama saya Eka Mega Susilorini, nomor induk mahasiswa 1961428. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Gesang dan Mbak Retno. Membina niat baik. Niat baik adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk mempertahankan hubungan bisnis. Mengirim selamat. Salah satu peluang utama untuk mengirim pesan niat baik adalah memberikan selamat kepada individu atau perusahaan atas pencapaian bisnis yang signifikan. Mengirim pesan penghargaan. Kualitas kepemimpinan yang penting adalah kemampuan untuk mengenali kontribusi karyawan, kolega, pemasok, dan rekanan lainnya. Selain itu, pesan penghargaan dapat menjadi bagian penting dari arsip kepegawaian seseorang. Pujian Anda lebih dari sekedar membuat orang itu merasa senang, itu mendorong keunggulan dari lebih lanjut. Jadi, ketika Anda menulis pesan penghargaan, coba sebutkan secara spesifik orang atau orang yang ingin Anda puji. Menawarkan bela sungkawa. Surat bela sungkawa adalah pesan pribadi singkat yang ditulis untuk menghibur seseorang setelah kematian orang yang dicintai. Mengirim pesan niat baik. 1. Bersikap tulus dan jujur. 2. Tidak melebih-lebihkan atau menggunakan bahasa yang tidak jelas. 3. Menggunakan pesan ucapan selamat untuk membangun niat baik.
4. Kirim pesan penghargaan untuk menekankan betapa Anda menghargai karya orang lain. 5. Saat mengirim pesan bela sungkawa, buka dengan pernyataan simpati singkat. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.